Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Kalau misalnya nanti ibu tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semuanya tepuk tangan. Baiklah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan seperti biasa. Kita akan melaksanakan bina mental kita hari ini. Ibu berharap semuanya kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah kita. Pada saat ini kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua kita bernyanyi anak-anak ibu. Ku mau cinta Yesus. Pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan yang memberkati. Dan kami mau bersorak-sorai, kami memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baiklah, hari ini kita semuanya Laskar Kristus. Kalau nanti ibu bilang Laskar Kristus, jawabnya Yesaya sambil melompat. Oke, Laskar Kristus, yes saya. Ore, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan puji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita KASIH. Semua anak-anak ibu perhatikan di rumah ya.
kita katakan, aku senang. Siapa senang jadi anak Tuhan? Iya, Ibu. Kita percaya kita semuanya senang menjadi anak-anak Tuhan ya. Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Semuanya bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mencuri itu dosa. Mencuri, mencuri itu dosa. Mencuri, mencuri itu dosa. Mencuri, mencuri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh mencuri. Ya, jadi anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, juga tidak boleh cengeng. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagi pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Haleluya. Semua kita bernyanyi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati telinga kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Baiklah, hari ini kita akan bercerita, mendengarkan sebuah cerita seorang nabi. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu nabi siapa yang pernah ditelan oleh ikan paus? Siapa? Iya, Nabi Yunus. Nah, nanti anak-anak Ibu boleh baca di kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di situ cerita bagaimana Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, kenapa Nabi Yunus ada di dalam perut ikan? Ayo, siapa yang tahu? Pastinya karena apa? Pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh Nabi Yunus untuk pergi kemana? Ke kota Niniwe. Itu pesan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia menyampaikan kabar baik kepada kota Niniwe. Menyampaikan apa? Menyampaikan firman Tuhan supaya menyuruh kota Niniwe ini menjadi bertobat. Wah, memang kota Niniwe itu ada apa di sana? Kenapa Tuhan Yesus menyuruh Nabi Yunus ke kota Niniwe? Nah, ceritanya ternyata di kota Niniwe itu banyak orang-orang yang berbuat jahat. Apa saja perbuatan jahatnya? Banyak sekali perbuatan jahat. Nah, anak-anak Ibu juga pasti tahu kan? Perbuatan jahat itu apa saja? Dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak. Contoh tadi di lagu kita ada berbohong, ada apa lagi? Ada mencuri, perbuatan jahat yang lain, ada membunuh, ya kan? Nah, tetapi kota Niniwe ini mereka penuh dengan dosa.
dosa itu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Yunus ke sana, sampaikan kepada anak-anakku yang ada di Niniwe supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh kembali kepada jalan yang benar, mereka boleh mencari Tuhan, katanya. Tetapi Niniwe tidak didatangi oleh Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Jadi kemana Nabi Yunus pergi? Nabi Yunus pergi ke Tarsis. Ketika Nabi Yunus pergi ke Tarsis, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Di tengah perjalanan mereka terjadilah angin ribut. Angin ribut. Wah, kenapa ada angin ribut? Tuhan mendatangkan angin ribut. Kenapa? Karena hati Nabi Yunus tadi sudah memberontak, tidak taat dan tidak mau pergi ke tempat yang sudah Tuhan suruh tadi, ya kan? Akhirnya pas di dalam mereka itu terjadi angin ribut. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kapal mereka sudah mulai goyang-goyang, ya kan? Akhirnya ada seorang di situ yang berkata, siapakah di antara kita ini yang apa? Yang banyak dosa, mungkin seperti itu, ya kan? Tetapi setelah itu Nabi Yunus berpikir, saya ini karena tadi saya perginya mau ke Niniwe, tetapi saya pergi ke Tarsis. Apa yang dikatakan? Buanglah saya kemana dibuang? Kemana dibuang? Di lautan, iya. Sehingga ada apa? Ikan paus yang langsung menelan si Yunus. Ada berapa hari Yunus di perut ikan? Dia berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, 3 hari 3 malam Nabi Yunus di dalam perut ikan. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Yunus di perut ikan, dia sadar, dia berdoa dan bertobat, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sudah tidak taat untuk pergi ke Niniwe. Hari ini aku minta ampun Tuhan, katanya, ya kan? Pada waktu itu apakah Tuhan mendengarkan Nabi Yunus? Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan anak-anaknya yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Pada waktu itu Yunus keluar dari perut ikan. Nah, jadi apa yang pelajaran yang kita dapatkan dari sini? Di sini kita diajari sebagai anak-anak supaya kita taat. Taat kepada siapa? Contohnya kepada orang tua yang ada di rumah. Selain kepada orang tua, kepada siapa? Kepada guru yang ada di sekolah. Kepada siapa lagi? Terlebih kepada Tuhan Yesus. Jangan mau melawan. Seperti Yunus tadi, ya kan, dia tidak melaksanakan yang diperintahkan Tuhan. Anak-anak ibu juga contohnya, kalau disuruh orang tua, contohnya dikatakan, Brandon, contoh ya, tolong dulu jagakan adikmu. Tapi si Brandon tadi ngapain dia? Dia tetap bermain dan tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan yang tidak baik. Jadi hari ini anak-anak ibu harus taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada yang lebih tua dari kita, baik itu abang kita, kakak kita, terlebih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai anak-anak, apalagi anak-anak yang taat, ya kan? Tuhan Yesus memberitakan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suka menolong, ya, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang apalagi yang suka menyampaikan firman Tuhan, tidak cakap kotor, ya kan? Biasakan tidak cakap kotor, mau di rumah, di sekolah, dimanapun. Tidak boleh cakap kotor, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Apalagi contohnya daring, ya kan? Nah, kebiasaan yang menulis siapa? Orang tua, jangan dibiasakan, ya. Nanti karena nilainya itu adalah nilai anak-anak ibu semuanya. Jadi biasakan yang menulis itu adalah siswa, bukan orang tua. Itu salah satu
perbuatan yang kecil mengenai berbohong. Tapi hari ini kita diajari supaya kita semuanya menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang suka berdoa, mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, terlebih kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita menjadi seorang yang pemenang, orang-orang yang pintar, dan orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan Yesus. Baiklah, kita tutup ibadah kita pada saat ini. Namun kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Cinta Tuhan, kami mengasihi Tuhan, dan biarlah semuanya kami, anak-anak kami di tempat ini boleh berseru, bersyukur kepada Tuhan Yesus, menjadi anak yang lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, terlebih orang tuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan pada hari ini kami telah selesai melaksanakan ibadah bina mental kami. Tuhan yang tetap memberkati kami. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kita hari ini, dan tetap semangat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.